Shalom, hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Matius 7 ayat 12. Saya bacakan bagi saudara. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, mungkin saudara pernah mendengar pepatah dari orang bijak yang cukup terkenal, yaitu Confucius, yang mengatakan, jangan lakukan kepada orang lain apapun yang kau tidak ingin orang lain lakukan kepadamu. Dengan kata lain, kalau Anda tidak ingin dijahatin orang lain, diperlakukan dengan buruk dengan orang lain, maka jangan juga lakukan hal yang seperti itu kepada orang lain. Nah, saudara, perintah ini sekalipun nampak cukup baik, tetapi mempunyai satu kelemahan, yaitu bahwa dia bersikap pasif. Dia hanya menghindari supaya hal yang buruk jangan dilakukan atau jangan terjadi. Tetapi dia tidak secara aktif mendorong seseorang untuk melakukan apa yang baik. Nah, saudara, Tuhan Yesus di dalam bagian ini, dalam bagian firman Tuhan ini, memberikan satu prinsip yang sepintas mirip dengan prinsip yang tadi, tetapi sesungguhnya sangat berbeda. Karena dalam perintah ini Tuhan Yesus berkata, apapun juga yang kau ingin orang lain lakukan kepadamu, lakukanlah terlebih dahulu kepada orang lain. Dengan kata lain, di sini Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu yang mempunyai satu prinsip yang aktif dan proaktif untuk menyatakan kebaikan kepada orang lain. Untuk hal-hal yang kita sendiri inginkan, tentunya hal-hal yang baik. Justru kita lakukan terlebih dahulu kepada orang lain. Nah, saudara, ini adalah satu ekspresi kasih yang sejati. Karena kasih itu sifatnya memberi, kasih itu sifatnya proaktif, ya. Dia mengambil inisiatif untuk melakukan kebajikan kepada orang lain. Kasih bukan sekedar tidak berbuat buruk kepada orang lain, tapi secara aktif berbuat kebaikan kepada orang lain. Kasih bukan sekedar tidak menuntut untuk dilayani, tetapi justru terlebih dahulu melayani orang lain. Nah, saudara, inilah satu prinsip yang sangat mulia yang terkandung dalam perintah ini sehingga disebut sebagai golden rule, ya. Perintah yang bernilai emas karena terkandung dalamnya satu kebenaran yang sangat mendasar, ya. Yang bahkan merupakan intisari dari semua perintah yang lain, bahwa kita secara proaktif terlebih dahulu melakukan apa yang baik yang kita sendiri inginkan bagi diri kita, kita lakukan kepada orang lain. Nah, Yesus sendiri, saudara, berkata di dalam salah satu bagian firman Tuhan, berkata bahwa aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan hidupku. Saudara, Tuhan Yesus sebagai guru dan Tuhan kita sudah memberikan contoh bagaimana dia sendiri datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Maka tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pun juga dipanggil untuk menjalani kehidupan yang dengan prinsip yang demikian, bahwa kita hidup pun juga bukan untuk menuntut dilayani, tapi justru terlebih dahulu melayani. Nah, saudara, prinsip ini sekalipun nampaknya berat, ya, dan sepertinya bisa merugikan kita, tapi sebenarnya membawa kebaikan bagi semua pihak, termasuk diri kita, ya. Contohnya di dalam ilmu komunikasi misalnya, ya. Ketika seseorang menggunakan prinsip golden rule ini, maka dia akan menjadi komunikator yang baik. Yaitu ketika dia sebagai seorang yang mau berbicara terlebih dahulu mencoba memahami apa yang ada dalam pikiran pendengarnya, apa yang menjadi kepedulian, ya, atau yang menjadi persoalan yang dihadapi oleh para pendengarnya, maka dia akan dapat menyampaikan pendapatnya, ya, ataupun nasihatnya dengan baik, dengan efektif, karena dia sudah memahami kondisi dari pendengarnya. Jadi kita melihat bahwa ketika kita terlebih dahulu mengerti pihak lain, sebelum menuntut untuk dia mengerti apa yang kita katakan, maka kita menjadi komunikator yang lebih baik dan membawa kebaikan bagi semua pihak. Nah, begitu juga saudara di dalam kehidupan bergereja, bermasyarakat. Ketika kita terlebih dahulu memberi dan melayani, maka kita juga membawa kebaikan bagi sesama, ya. Tidak jarang satu tindakan kebaikan yang dimulai oleh seseorang kemudian mengajak atau menarik banyak orang untuk melakukan kebaikan yang sama. Ya, begitu juga ketika kita terlebih dahulu melayani, kita sedang menabur untuk mengajak orang lain untuk mengambil bagian juga melayani Tuhan. Saudara, hidup kita adalah hidup yang sudah ditebus dan hidup di dalam anugerah Tuhan. Karena itu tentu saja kita pun juga hidup untuk melayani Tuhan, hidup untuk melakukan perintah Tuhan. Karena itu biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan dimampukan oleh kuasa Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus,
untuk boleh hidup menurut perintah kebenaran firman Tuhan ini. Sebagaimana yang Tuhan katakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.